Assalamualaikum guys. Video kali ini saya akan membahas Pak Adel kembali karena buntut dari pelaporan dia ke Bareskrim, ternyata sudah banyak pihak yang berkomentar, bahkan sudah geram melihat Pak Adel. Dan baru-baru ini tim kuasa hukum seluruh Jawa Barat pasang badan melindungi KDM, dan apabila pelaporan Pak Adel tidak terbukti, maka siap-siap nih Pak Adel nih, siap-siap dituntut balik. Oke, jangan lama-lama, kita simak videonya. Pak Adel, nges lah aing mau ngalatih di budak paskibrakanya. Sama budak paskibrakanya teh dilatihna ku TNI jeung Polri. Eta berbau militer. Namun aya nu salah teh di puskap atau kita lari atau rumahan. Oke, aing bisa dipidanakeun euy. Oke, aing mau bisa nyatu anak pamajikan aing, mah mau aing di penjara. Ayeuna mah nu ngibarkeun bendera ganti we di ormas ya. Terus pelatihnya Mang Adel, pelatih baris berbarisna dia mengibarkan bendera pusaka oke 17 Agustus. Wes lah aing mah pusing lah. Sok kitu we lah barudaknya. Bantuan mikiran hak aing lieur. Terkait isu kemarin pelaporan ya kepada Pak Gubernur di Bareskrim terhadap anak yang merasa anaknya dimasukkan ke barak militer ya. Kami sampaikan gini, selaku tim hukum dari Pak Gubernur ya, kami sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Ya. Arahan Pak Gub sampaikan kepada kami adalah bahwa kami masih menunggu situasi apa yang akan ke depan. Ya. Yang jelas bahwa sepengetahuan dan sepenelusuran kami sampai hari ini, ya, yang mengaku orang tua itu, ya, yang mengaku wali dari orang yang dimasukkan ke barak, ya, menurut catatan kami dari tim hukum dan juga kami sudah cek di pihak terkait bahwa sampai hari ini tidak ada warga Bekasi yang anaknya masuk ke barak militer. Dan yang kedua bahwa setiap anaknya yang dimasukkan ke barak militer pasti ada surat izin orang tua yang menyerahkan kepada persetujuan orang tuanya menyerahkan kepada pemerintah. Nah loh, sekarang kuasa hukum Gubernur Jawa Barat mulai speak up soal pelaporan si Kodel tentang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim. Sekarang kuasa hukum Gubernur Jawa Barat mulai turun tangan menanggapi soal pelaporan si Kodel terhadap Gubernur Jawa Barat soal barak militer. Nah Del, hati-hati Del, Gubernur Jawa Barat dia bukan berarti takut, tapi masih mempunyai hati merasa kasihan dan tidak terlalu penting menanggapi Anda. Dan sekarang Anda sudah keterlaluan, kini Gubernur Jawa Barat tidak tinggal diam. Kuasa hukum Gubernur Jawa Barat mulai bertindak. Hati-hati Del, kalau tidak ada klarifikasi, jangan sampai Anda nanti diberi hadiah baju yang berwarna orange. Ya, hati-hati. Makanya cepat klarifikasi supaya semua terkendali. Terkecuali kalau Anda masih kekeh ingin melaporkan Gubernur Jawa Barat, jangan salahkan Gubernur Jawa Barat kalau nanti Anda yang menjadi tersangka. Ingat itu Del. Usut punya usut, ternyata Pak Adel ini bukan warga Jawa Barat. Aduh, kumaha ya Pak Adel? Kirain saya Pak Adel tuh warga Jawa Barat ya. Ternyata Pak Adel tuh warga Jakarta. Dan kebetulan anaknya itu sekolah di Bekasi. Karena Bekasi kan bagian Jawa Barat ya. Aduh, kok bisa ya? Akan ke Pak Adel yang sudah hadir di sebelah saya. Pak Adel, Anda warga Bekasi? Ya, KTP Bekasi? Kalau KTP Jakarta. KTP Cuman Jakarta. anak saya sekolah di Bekasi, Oke. Jawa Barat. Tuh kan, bener kan? Ya, Pak Adel. Ternyata Pak Adel warga Jakarta. Aduh, apa Adel, Pak Adel, Pak Adel. Bisa-bisanya ya. Bisa masuk itu ke Jawa Barat ya. Ya mungkin menurut dia kan menjalankan menjalankan sebagai warga negara. Mungkin lanjut weh. Berani sekali melaporkan Gubernur Jawa Barat, tempat tinggal Anda di Bekasi. Gimana itu ceritanya? Ini sebetulnya bukan masalah berani atau nggak berani sebetulnya. Ini terkait dengan supremasi hukum menurut saya. Jadi yang namanya Indonesia ini kan negara hukum.
istilahnya Rechtsstaat lah, bukan negara kekuasaan atau Maatstaat. Artinya seluruh warga negara, baik rakyat jelata, bahkan pejabat seperti Kang Deddy Mulyadi ini harusnya menjunjung tinggi hukum. Artinya apa? Segala kebijakan yang dikeluarkan, apalagi ini menyangkut anak manusia, itu harusnya punya payung hukum yang kuat. Saya boleh tahu Yang profesi Anda sehari-hari, Pak Adel? Saya punya kantor law firm di Jakarta. Pantas paham Jadi, betul hukum ya. ya mau nggak mau harus mempergunakan ilmu tersebut untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Mantap Tapi Pak anak Anda tidak Adel. ikut masuk barak. Oh tidak, jangan sampai. Jangan Oke, sampai. Anda punya putra putri punya usia sekolah. usia sekolah. Ada yang menawarkan untuk disekolahkan di barak? Enggak ya. Nggak ada. Di lingkungan sekitar saya sebetulnya guru-guru dan lain sebagainya sebetulnya kurang suka kalau misalnya ada di barak kan itu sebetulnya. Yang kurang suka siapa? Antara guru dan lain sebagainya. Mereka merasa mungkin Pantesan Pak Adel bicara hukumnya lancar. Ternyata dia punya kantor guys. Deh, Pak Adel mantap ya. Kayaknya makin seru nih. merasa dikangkangi lah kalau sampai misalnya ada muridnya atau salah satu murid itu dibawa ke barak militer. Kenapa sih tiba-tiba kok Anda tergerak untuk melaporkan Gubernur Jawa Barat yang sekarang lagi banyak disukai oleh masyarakat Indonesia dengan tanda petik ya gebrakannya yang viral juga melalui media sosial? Jadi ada satu pasal nih di Undang-Undang Perlindungan Anak itu, di pasal 76H itu setiap orang dilarang melibatkan anak dengan urusan yang berbau-bau militer. Nah ini ancamannya di pasal 87-nya itu, ancamannya 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Nah ini kan anak-anak ini yang dibarakkan di militer ini, anak-anak yang dibarakkan ini, mereka kan dimasukkan dalam barak militer, dipakein baju tentara, kepalanya digundulin, lalu disuruh merangkak di tanah-tanah becek dan lain sebagainya. Nah ini kan berbau-bau militer sebetulnya, apalagi diletakkan di barak militer. Pelanggaran hukumnya di mana? Ini sistem berbau-bau militernya ini. Itu saja sudah melanggar hukum. Udah cukup. Nah mengenai itu terbukti atau tidak, semua saya serahkan ke penyidik di Mabes Polri. Tapi kan setidaknya Anda punya alat bukti minimal ya. Ada. Ketika Anda ingin melaporkan seseorang, apakah Anda pernah lihat ke lokasi di barak atau menyaksikan secara langsung atau minimal Anda didampingi 2 atau 3 orang saksi lain begitu Pak? Saya kalau mau ke barak saya nggak berani karena Kenapa? Perasaan saya nggak tega kalau melihat anak-anak itu dibegitukan lah dalam tanda kutip, dimiliterkan ya dalam tanda kutip ya. Saya nggak tega, makanya saya melihat di berita-berita di TV, di media-media, di YouTube dan lain sebagainya, saya bisa melihat lah. Ada itu video-video banyak kita saksikan itu bagaimana kegiatan mereka. Bisa aja Pak Del mencari alasan. Harusnya itu Pak Del kalau mau lapor itu ke sana, ke barak, mantau langsung. Jangan kata media, kata inilah, kata itulah. Aduh, coba deh Pak Del langsung ke TKP, melihat anak-anak. Katanya kan jangan bilang, saya nggak tega. Adel, Barak militer itu, mulai dari materinya juga nggak dikaji sebelumnya apa materinya, lalu instrukturnya juga tidak tersertifikasi yang mengerti tentang psikologi anak dan pendidikan. Instrukturnya maksudnya prajurit TNI yang ada di barak begitu? Yang melatih di dalam itu. Dan baik militer ataupun sipilnya. Itu kan temuan KPAI juga seperti itu. Salah satunya. Ya. Artinya Pak Adel, Anda memang ingin menggunakan hak Anda sebagai warga negara ya? Sebagai warga negara selaku orang tua yang anaknya sekolah di Jawa Barat. Ya, tapi anak Anda kebetulan tidak ikut sekolah di barak. Jangan sampai. Oke. Si Adel diundang lagi di TV. Nah, namanya itu mengabulkan cita-cita dia. Emang cita-cita dia pengen diundang di TV yang lumayan, ya kan? Dapat duit transport, duit tapping. Omong kalau bicara itu suka jujur ya, asik. Lanjut Mang. Coba, nih ya. Lu ngomong, ya kan? Gua bahas. Nggak usah pengacaranya KDM, nggak usah KDM. Lu debat sama gua istilahnya patahin semua argumen-argumen lu. Aduh si Amang sampai nafsu kayak gitu Mang. Oke guys, sampai sini saja pembahasan kita. Jangan lupa subscribe, like,
and comment. Terima kasih. Wassalam.